Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sistem komunikasi satelit. Dengan anggota saya sendiri Trikasih Tona dengan NIM 11022130121. Saya Abdillah Nurisnaini dengan NIM 11022210135. Saya Muhammad Fadliansyah dengan NIM 110210271. Saya Primaraturi Ananda dengan NIM 110221308. Dan saya Arik Sakul Baswara dengan NIM 1102213170. Oke, komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit adalah sistem infrastruktur komunikasi berbasis satelit yang digunakan untuk menunjang pengawasan di wilayah perairan dan pembinaan pangkalan. Komponen utama sistem komunikasi satelit terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama angkasa yang meliputi satelit dengan bus, payload, power supply, sistem populasi, dan telemetri. Yang kedua ada segmen bumi jaringan menuju terminal pengguna seperti sentral, telepon, dan televisi. Keunggulan sistem komunikasi satelit yaitu 1. Cangkupan luas, 2. Bandwidth yang besar, 3. Layanan seragam, 4. Layanan total dari satu provider, 5. Layanan mobile atau wireless independen terhadap lokasi. Kelemahan sistem komunikasi satelit yaitu 1. Upfront cost tinggi, 2. Biaya komunikasi seragam baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh, 3. Ekonomis hanya jika jumlah pengguna besar dan kapasitas yang digunakan intensif, 4. Delay propagasi yang besar, 5. Rentan terhadap pengaruh atmosfer dan faktor lainnya. Baik, selanjutnya cara kerja komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit bekerja dengan cara mentransmisikan sinyal komunikasi dari stasiun bumi ke satelit di orbit. Nah, selanjutnya akan memancarkan kembali sinyal tersebut ke stasiun bumi lainnya. Proses ini melibatkan beberapa komponen utama, yaitu stasiun bumi, transponder di satelit, serta antena transmisi dan penerima. Sinyal yang dikirimkan dari stasiun bumi ke satelit akan diterima oleh transponder di satelit, kemudian diperkuat dan dipancarkan kembali ke stasiun bumi lainnya. Dengan demikian, sistem komunikasi satelit memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara dua atau lebih titik di permukaan bumi yang saling berjauhan. Baik, selanjutnya ada blok diagram cara kerja komunikasi satelit sendiri. Yang pertama, user mengirim sinyal yang ditangkap oleh stasiun pengirim sinyal di bumi. Lalu, stasiun pengirim sinyal di bumi mengirimkan sinyal informasi ke satelit. Kemudian satelit menangkap sinyal dari stasiun pengirim, lalu mengolahnya dan meneruskan sinyal tersebut ke stasiun penerima di bumi. Stasiun penerima di bumi menangkap sinyal lalu akan dilanjutkan ke user kembali. Nah, cara menerima sinyal dari satelit komunikasi. Sistem komunikasi satelit bekerja dengan cara mentransmisikan sinyal komunikasi dari sebuah stasiun bumi ke satelit di orbit, yang selanjutnya akan memancarkan kembali sinyal tersebut ke bumi lainnya. Proses ini melibatkan beberapa komponen utama yaitu stasiun bumi, transponder di satelit, serta antena transmisi dan penerima. Sinyal-sinyal yang dikirimkan dari stasiun bumi ke satelit akan diterima oleh transponder di satelit, kemudian diperkuat dan dipancarkan kembali ke stasiun bumi lainnya. Dengan demikian, sistem komunikasi satelit memungkinkan terjadi komunikasi dua arah antara dua atau lebih titik di permukaan bumi yang saling berjauhan. Oke, terus gimana cara meningkatkan kualitas sinyal? Pertama, yang pasti yang jelas itu menggunakan teknologi antena yang canggih. Meningkatkan efisiensi sinyal dan meningkatkan kapasitas untuk antena yang umumnya lebih kecil tapi kemampuan penguatannya jauh lebih tinggi, bisa menghasilkan volume sinyal yang lebih baik bahkan dalam kondisi yang rata seperti hujan, badai, dan lain sebagainya. Dan memperkuat sinyal di aplikasi itu bisa meningkatkan kekuatan sinyal yang ditransmisikan dari satelit ke pengguna akhir, serta memperluas area cakupan dan memastikan koneksi yang lebih kuat dan lebih dan selanjutnya ada menggunakan perangkat pencatatan adalah machine devices. Jadi
device-nya yang bisa matching sesuai apa namanya keperluannya. Nah, jika terdapat ketidakcocokan dalam input dan si modem, kabel koaksial dan LNB atau DUC, menggunakan perangkat tercocokan atau trafo dapat memperbaiki masalah untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya, mengganti penutup LNB low noise block itu kurang lebih kayak pemancarnya di apa sih di si parabola itu dengan kuningan. Jadi kuningan ini lebih baik dalam memancarkan sinyal. Yang selanjutnya adalah mengoptimalkan link budget. Link budget itu sendiri seperti perhitungan benchmark gitu atau data-data gitu. Jadi dari komunikasi satelit yang kita pakai itu berapa sih kualitasnya gitu loh. Itu bakal menghitung daya dan kualitas sinyal dari hubungan komunikasi satelit untuk memastikan kinerja dan keandalan yang optimal. Terus selanjutnya menerapkan satelit dengan throughput tinggi. Nah, throughput ini sendiri adalah misalkan satu bandwidth yang sama. Nah, itu bisa menghasilkan throughput yang beda-beda. Jadi bandwidth itu bisa dikatakan sebuah selang. Nah, selang itu isinya bakal dikasih apa aja, apakah isinya semuanya air atau ada sampah. Nah, si throughput ini sendiri itu ketika si bandwidth bisa tergunakan sepenuhnya oleh air gitu, bukan oleh sampah. Nah, jadi satelit yang punya throughput tinggi yang bisa mengirim dalam tanda kutip air tadi yang tidak banyak noise itu lebih baik. Jadi bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal. Selanjutnya menggunakan pita frekuensi tinggi, frekuensi bands maksudnya. Seperti K-band dan QV-band dapat memberikan kecepatan daya yang lebih tinggi meskipun mungkin lebih rentan pelemahan atmosfer. Dan terakhir adalah menerapkan konstelasi satelit. Maksudnya apa? Jadi konstelasi itu kan kayak bintang gitu ya. Urutan-urutan bintang di angkasa. Nah, hal yang sama bisa dilakukan untuk satelit gitu. Nah, satelitnya jadi berbagai satelit digunakan untuk satu keperluan dalam satelit komunikasi ini sendiri. Gitu. Yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kualitas sinyal dari satelit komunikasi. Ya, yang pertama faktornya yaitu frekuensi sinyal. Frekuensi yang digunakan dalam komunikasi satelit seperti Ka-band 26 GHz sampai 30 GHz, terus ada C-band 4 GHz sampai 6 GHz, dan Ku-band 11 GHz sampai 14 GHz. Frekuensi ini mempengaruhi kualitas sinyal yang diterima pada satelit. Yang kedua yaitu ada faktor kondisi atmosfer. Kualitas sinyal satelit sangat bergantung pada kondisi atmosfer seperti kelembapan, suhu, dan tekanan, yang mana dapat menurunkan kualitas sinyal yang diterima pada satelit. Yang ketiga ada pengaruh cuaca. Cuaca hujan, perilaku atmosfer, dan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kualitas sinyal yang diterima pada satelit komunikasi, karena mereka dapat mempengaruhi tingkat penerimaan sinyal dan menyebabkan gangguan. Yang keempat ada fading. Terjadinya fading merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas sinyal penerimaan. Fading dapat disebabkan oleh perambatan gelombang radio, perambatan difraksi, dan refraksi yang mengakibatkan terjadinya multipath fading. Yang kelima ada orbit satelit. Orbit satelit seperti orbit geostasioner dan orbit polar mempengaruhi jangkauan dan kualitas yang dapat diperoleh. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, perencanaan dan perancangan jaringan komunikasi dapat memperhitungkan pengaruh perubahan parameter untuk meningkatkan kualitas sinyal. Oke, selanjutnya itu cara mengatasi gangguan sinyal dari satelit komunikasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan terutama pada cara kerja satelit komunikasi ini. Jadi pada prosesnya mengirimkan sinyal, terus mentransmisikan kembali ke stasiun di bumi, tentu saja ada kemungkinan sinyal tersebut mengalami gangguan dari noise atau interferensi dari sinyal-sinyal yang lain. Nah, berikut akan dijelaskan cara mengatasi dari mengurangi gangguan tersebut. Nah, yang pertama itu meningkatkan kualitas antena pada stasiun. Nah, jadi dengan meningkatkan kualitas antena akan dengan yang antena yang lebih besar dan lebih sensitif, maka sinyal yang diterima dapat lebih maksimal. Kemudian yang kedua memperkuat sinyal dan menggunakan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, jadi penggunaan frekuensi yang lebih tinggi yang ditransmisikan dapat mengurangi dampak dari noise dan interferensi yang akan terjadi. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka dampak yang ditimbulkan oleh noise yang berada di frekuensi rendah dapat dikurangi. Kemudian memperkuat kualitas transponder pada satelit juga dapat memperkuat sinyal yang akan ditransmisikan menuju stasiun.
Kemudian yang ketiga menggunakan teknologi pengkodean. Teknologi pengkodean atau coding digunakan dalam transmisi sinyal guna memperbaiki kualitas sinyal sehingga informasi yang dikirim dari stasiun awal dan diterima kembali di stasiun akhir dapat sama persis. Dengan kata lain, tidak ada informasi yang hilang ataupun informasi yang terdistorsi. Kemudian yang keempat, menggunakan sistem kontrol dan monitoring. Nah, jadi sistem monitoring ini fungsinya untuk memantau kinerja satelit itu bekerja dengan baik atau enggak. Kemudian sistem kontrol, dia tuh dapat berfungsi apabila ketika terjadi permasalahan pada satelit, masalah tersebut dapat diperbaiki secepat mungkin sehingga si satelit komunikasi ini dapat kembali bekerja semestinya. Kemudian yang kelima menggunakan sistem redundansi. Nah, sistem redundansi yang digunakan ini pada dasarnya adalah dua atau lebih komponen yang sama yang digunakan untuk mengurangi resiko kehilangan data atau gangguan dalam komunikasi satelit. Nah, jadi sistem redundansi ini sangat berguna untuk berjaga-jaga apabila ada suatu kondisi yang tidak terduga yang dapat menyebabkan satelit bermasalah dan jadi, dengan menggunakan sistem redundansi, ketika terjadi masalah, sistem akan memiliki backup data sehingga tetap dapat bekerja dengan normal. Nah, yang terakhir itu melakukan pemeliharaan secara berkala. Nah, jadi satelit komunikasi harus dilakukan pemeliharaan secara berkala agar sinyal yang dikirimkan maupun yang diterima akan lebih maksimal bekerjanya. Mungkin Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.